Sudah bicara terkait dengan aplikasi PHP yang kemudian hari ini kita akan berbicara terkait dengan cookie and session. Kemarin form sudah ya. Oke, ya. Jadi begini. Cookie dan session. Cookie itu bukan, kalau cookie secara artinya kan harfiahnya kue gitu ya. Tapi dalam hal ini bukan kue yang ada di dalam aplikasi begitu, tetapi sebenarnya adalah data yang kemudian tersimpan di dalam lokal browser kita. Nah, jadi kalau kemarin kita ingin mempunyai kita punya variabel nih, user diminta untuk memasukkan yaitu name, nama, alamat, register kan gitu ya. Nah, setelah register, nah data-data itu kalau dalam pemrograman web, data-data itu harus dibawa. Harus dibawa dari form satu ke form yang lain. Nah, kalau kita ingin membawa atribut supaya nanti bisa entry, supaya bisa ada inputan, parameter input, maka data itu harus dibawa. Nah, salah satu untuk kemudian bicaranya adalah kemudian nanti bisa dibawa dan tidak adalah menggunakan supaya kemudian nanti tidak terlalu repot, maaf ya, tidak terlalu repot data itu dibawa dalam setiap formulir, maka salah satunya adalah menggunakan cookie. Maksudnya membawa gimana? Nah, kalau kemarin kita bicara terkait dengan aplikasi, ya kemarin ada yang namanya hidden variable. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau biasanya kalau kita tidak mengenal namanya cookie atau session, maka kita punya halaman pertama, yaitu halaman login, ya misalkan. Halaman login masukkan username dan passwordnya. Begitu login selesai, ya, begitu login selesai, passwordnya usernya benar, passwordnya benar, kita submit login. Nah, ketika selanjutnya mengakses yaitu laman biodata, nah kan gitu. Nah, laman biodata. Nah, biodata mana yang akan diedit? Apakah benar name itu? Nah kan gitu. Nah, kalau tanpa menggunakan session atau cookie, maka kita harus mengirimkan variabel itu untuk kemudian bisa diselect bintang from tabel mahasiswa where name-nya sama dengan something, name-nya seseorang tadi, kan gitu. Nah, name seseorang ini harus ada variabelnya, harus ada variabel inputnya. Terus nanti keluar daftar biodatanya. Nah, terus kemudian kita edit, terus kemudian kita simpan, kan gitu ya. Nah, itu harus ada nanti ketika update tables apa gitu ya, set nama sama dengan bla bla bla, alamat sama dengan bla bla bla, where name sama dengan bla bla bla, kan begitu. Nah, otomatis ada where name sama dengan bla bla. Nah, where name-nya ini supaya aman, supaya kemudian aman autentifikasinya yaitu digunakan yaitu cookie, cookie atau session. Nah, apa itu sebenarnya cookie? Cookie adalah sebuah cara yang kemudian cara menyimpan variabel yang diletakkan di dalam lokal komputer kita. Nah, kalau kemudian kita autentifikasi, begitu ya, user masukkan password, dimasukkan login tank, terus kemudian sukses, maka kita bisa menyimpan. Kalau kemudian sukses, maka simpanlah variabel itu di dalam komputer kita, di komputer lokal kita. Nah, di komputer lokal kita. Nah, kalau disimpan, ketika nanti pindah ke laman lain, laman biodata, maka bacalah tadi yang disimpan itu. Ya, bacalah dalam yaitu variabel cookie-nya tadi dibaca, terus kemudian variabel yang disimpan adalah name. Oke, name. Jadi ketika mau membuka laman edit biodata, maka where name-nya sama dengan variabel yang ada di dalam cookie-nya itu. Nah, kira-kira begitu. Nanti buka laman yang lain, misalkan nilai, itu ya nanti where-nya di cookie tadi. Loh, berarti cookie bisa dibuka oleh user, Pak? Bisa. Ya, cookie bisa dilihat oleh user. Oleh karena itu, cookie itu harus diamankan. Nanti mengenal yang namanya enkripsi. Nah, kira-kira begitu. Nah, contohnya seperti ini. Ya, saya punya variabel cookie, namanya misalkan variabelnya name, ya, value-nya adalah Bob. Maka saya bisa saya bisa set cookie user sama dengan $name. Itu bisa yang pertama. Atau bisa diset dengan kemudian $_cookie. Cara yang kedua adalah kemudian bisa menggunakan
Ini PowerPoint saya nggak ada nih. Ups, sebentar, nggak ada pointernya. Pointernya kemana ini? Oke. Oke, ini ya. Ya, jadi bisa menggunakan set cookie. Ini yang pertama. Cara yang kedua adalah $_cookie. Itu juga bisa. Nama variabelnya apa? Sama dengan user, misalkan gitu. Sama dengan $name. Nah, gitu. Ya, misalkan $_cookie kurung kurawal. Cara nulisnya gimana? Oke. Nah, seperti ini ya. Itu bisa dengan kemudian $, ya. Ya, underscore cookie. Ini enggak ada. Cookie ya. Ada cookie. Cookie, terus nanti kurung kurawal gini. Ya. Kurung nama variabelnya apa? Oh, ini user. User. Nah, agak ini ya. Agak user. Nah, seperti ini nanti sama dengan kurung kurawal tutup sama dengan ini adalah $name. Nah, nanti bisa dicek. Nanti saya lengkapi. Contoh yang lain. $name. Nah, seperti itu. Nah, atau bisa dengan model seperti ini. Nah, maka dengan seperti ini, ya, cookie-nya sudah di set, name sama dengan Bob, set cookie user sama dengan name, maka nanti kita pindah ke laman-laman yang lain, kita bisa memanggilnya, ya, memanggilnya tanpa harus melakukan passing, tanpa harus melempar variabel tersebut. Ya, print user name cookie sama dengan titik name, maka nanti munculnya seperti ini. Cookie-nya adalah Bob. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau kemudian kita panggil ke ini tadi lamannya adalah lamannya cookie.php. Jadi kalau kita ke laman yang lain, ya, laman yang lain cookie 1, ya ini filenya beda, maka kita bisa panggil http cookie vars atau $_cookie saja itu bisa. $_cookie user, maka kita akan bisa memanggilnya otomatis. Kenapa? Karena variabel ini sudah tersimpan di dalam cookie browsernya. Jadi cookie itu nempel di browser, ya. Cookie itu menempel di browser di masing-masing komputer. Nah, karena kita punya file ketiga, dipanggil lagi $_user sama dengan http cookie vars, maka dia akan mengeluarkan value cookie yang tersimpan di sana. Selanjutnya, kapan cookie itu hilang? Ya, itu ya, cookie ini biasanya dipakai misalkan gini, dipakai contohnya adalah Google. Kita masuk ke Gmail. Hari ini kita login, nanti set remember begitu ya. Remember from this computer, maka besok lagi kita buka Gmail otomatis tanpa perlu login lagi, betul ya? Nah, itu adalah menggunakan cookie. Implementasinya begitu. Itu menggunakan cookie. Cookie-nya tersimpan di komputer lokal kita. Sehingga begitu buka komputer itu, orang bisa membuka browser, begitu login, dia langsung login dan menemukan email yang sudah terbuka. Ya kan? Tanpa harus login lagi. Nah, itu sampel adalah menggunakan cookie. Loh, berarti berbahaya dong, Pak? Iya. Tergantung penggunaannya. Kalau komputer itu di komputer warnet, nah gitu kan. Akhirnya begitu. User akan kemudian bisa emailnya bisa digunakan untuk mengirimkan oleh orang lain kita lupa sign out. Nah, kira-kira gitu. Dan sebenarnya di setiap browser itu tertera atau ada di dalamnya yaitu cookie, variabel cookie yang tersimpan di dalamnya. Pak, kita bisa hack tuh, Pak. Iya, kalau di Google dia sudah encrypted, sudah terenkripsi. Nah, agak sulit sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita tidak mengenkripsinya, maksudnya enkripsi itu berarti disandikan, kira-kira gitu ya. Tidak menyandingkan, maka itu sangat berbahaya menggunakan cookie. Ya. Ini contoh yang lain. Cookie. Ya, ini contoh ini tadi saya manggilnya $_cookie. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, kita punya cookie-nya itu bisa cookie pertama, cookie kedua, cookie ketiga. Ya. Cookie ini yang akan tersimpan di mana? Di komputer lokal kita, di browser ya. Tergantung browsernya. Terus kita bisa echo ya.
cookie 1, nanti munculnya seperti ini. Echo cookie 2, echo cookie 3, dan seterusnya. Dan nanti misalkan kita mau menuliskan semuanya, print r cookie. Nah, seperti ini bisa, maka nanti bentuknya adalah array. Array seperti ini. Perhatikan, cookie itu adalah formatnya dalam array, ya, dalam array. Dalam array. Kemudian, nah, tadi saya bertanya, kapan cookie itu bisa tersimpan di dalam komputer kita, ya? Defaultnya cookie itu, ya, dia itu bisa tersimpan lama di dalam komputer kita. Bahkan kemudian bisa berhari-hari, berbulan-bulan, ya, seperti itu. Sama seperti halnya kita membuka Gmail hari ini login, maka besok juga sudah otomatis login terus, kita nggak pernah login lagi. Tapi suatu saat dia expired, ya. Jadi kapan kita bisa mengexpiredkan, kapan kita bisa tidak mengexpiredkan, maka kita bisa atur, ya, kita bisa atur. Nah, contohnya seperti ini misalkan, ya. Oke, jadi ini contoh cookie untuk kemudian melakukan counting. Nah, counting berarti kan di komputer lokal kita. Baik. Selanjutnya, itu yang pertama terkait dengan cookie. Yang kedua adalah session. Session adalah menyimpan state dalam web server. Hal ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah ketika kita harus mengirimkan variabel ke server. Sama sebenarnya. Cookie dan session itu sebenarnya fungsinya hampir sama, ya. Dia digunakan untuk memudahkan user itu, ya, kita itu bisa mengidentifier bahwa data atau kemudian misalkan sudah login, ya. Nanti identifiernya, oh kita tahu si A itu login atau belum, bagaimana? Nah, status login dan belum login itu disimpan, ya. User sama password, dan passwordnya, maka status loginnya true. Nah, kira-kira status login true ini, ya, ini harus disimpan dan kita bisa memanggil. Ya, jadi seolah-olah seperti halnya menjadikan sebuah variabel publik. Nah, gitu ya, variabel publik yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, kira-kira begitu. Nah, bedanya adalah kalau cookie tadi tersimpan di lokal kita, ya, session itu tidak. Session itu tersimpannya di server, di servernya. Di mana settingannya? Sesuai dengan web server setup-nya. Kalau web server setup-nya adalah di ctem, misalkan pakai SAM, ya, pakai SAM. Nah, itu akan kelihatan. ctem misalkan cookie path-nya apa, session path-nya apa, kira-kira gitu. Kita bisa cek nanti di mana kita bisa setup-nya. Kemudian session atau cookie, ya, tadi di awal itu bahwa cookie juga tidak diperbolehkan ada header lain sebelum cookie itu di start cookie, ya. Session juga begitu. Session itu juga tidak diperbolehkan ada HTML yang sudah terrender. Nah, kira-kira gitu. Jadi misalkan di atas misalkan ada HTML itu tidak boleh. Paling ujung atas pertama kali adalah session start. Ya, fungsinya adalah session start. Session start itu berarti kita memulai. Nah, ini sama seperti halnya set cookie. Nah, session start itu nanti akan ada yang namanya session identifier atau ID yang nanti akan lainnya sebanyak 32 digit, ya. Ini sebagai identifier session ID-nya. Nah, jadi session start ini harus di-set, harus didefinisikan, harus dideklarasikan, yaitu sebelum HTML itu diregister, ditulis, ya, di sini. Ini HTML-nya ini. Nah, kita tidak boleh. HTML-nya di paling atas tidak boleh. Jadi kita harus melakukan yaitu definisi register session start ini di paling atas. Nah, contohnya ini. Jika iset
session maka view-nya adalah ditambah 1, misalkan seperti ini. Maka nanti ketika login buka lagi ya, ditutup ya, browsernya ditutup, buka lagi ya akan nambah 1, nambah 1, nambah 1, ini di refresh nambah 1 terus, nah kira-kira begitu. Nah, session kapan dia expired, kapan dia kemudian hilang variabelnya. Jadi variabelnya itu tersimpan di dalam server. Kapan dia hilang? Hilang akan terjadi kalau dia lebih dari 300 seconds defaultnya atau sesuai dengan settingan. Nah, jadi kalau session disimpannya di server, kalau cookie tersimpannya di lokal. Pertanyaannya, mana yang lebih secure? Ya, mana yang lebih secure? Kalau secara aksesibilitas, ya, karena server itu yang mengakses hanya orang tertentu, dalam ini adalah admin server, kira-kira begitu. Sedangkan kalau cookie yang mengakses adalah tempat menyimpannya adalah di komputer lokal. Yang mengakses adalah setiap user masing-masing. Ya, secara umum bahwa security-nya memang jauh lebih aman session. Kenapa? Karena yang bisa melihat variabel itu hanya orang tertentu. Tetapi jangan sampai ya, jangan di dalam seorang programmer web itu tidak diperkenankan kira-kira begitu menyimpan user dan password itu dalam variabel cookie ataupun session. Ya, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena itu disimpan dalam misalkan usernya A, passwordnya ABC123. Itu kalau kemudian disimpan di dalam session, maka server administrator bisa membuka itu. Nah, ini berbahaya. Oke. Jadi session itu tersimpan di server dan session itu hanya bisa dilihat oleh siapa? Oleh orang yang bisa membuka servernya. Di mana tersimpannya? Ya sesuai dengan path-nya. Nanti coba kita buka kalau waktunya masih ada. Nah, ini contohnya. Kalau kemudian tadi menggunakan cookie, sekarang menggunakan session. Kalau session bagaimana? Ya sama. Ya, cuman ini membacanya adalah di komputer server. Ya, komputer server. Hampir sama sebenarnya, tapi ini dengan komputer server, yaitu session, ya session. Nah, ketika kita ingin, nah contohnya session ini aplikasinya sebagian besar digunakan untuk membuka, untuk mengidentifier ya Bang, untuk mengidentifikasi bahwa user itu sudah login atau belum. Nah itu rata-rata menggunakan session. Ya, kalau kemudian user sama password masukkan benar, begitu true maka set session, sessionnya sudah login true. Nah kira-kira begitu. Kalau itu sudah dideteksi variabelnya sudah login, maka tidak perlu login lagi. Nah, kalau kemudian mau logout bagaimana? Kalau mau logout adalah dengan menggunakan destroy, yaitu session destroy. Kalau tadi ada start session untuk memulai session, kalau session destroy akan menghapus semua variabel dalam session. Nah, ini contohnya yang lainnya. Ya, kita biasanya mengenal yaitu session ID. Ya, session ID itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan punya satu sesi yang sama atau tidak, sudah pernah login, terus kemudian ngehit. Nah, hitnya satu login ya satu kali. Nah, itu kita bisa menggunakan berapa banyak view. Nah, kira-kira gitu ya. Berapa banyak view artikel kita. Nah, itu bisa diidentifier dengan session ID-nya ini. Ya, cuman memang nanti session itu akan berbeda gitu ya, antara incognito dengan browser biasa, antara Chrome dengan kemudian Explorer, Internet Explorer atau kemudian Firefox atau menggunakan Safari. Nah itu akan session ID-nya berbeda-beda. Oleh karena itu seringkali kita bisa membuka dua browser gitu ya. Kalau pengen buka dua laman begitu, kita pengen yang ini untuk atas nama si A, yang ini atas nama si B, maka gunakan dua browser atau satunya incognito. Nah, itu kenapa dilakukan seperti itu? Karena ingin membedakan sessionnya. Kira-kira begitu. Nah, ini
session ID. Session ID-nya kalau kemudian kita set ya seperti ini, maka kita kedapatan session ID-nya sekian. Nah, kira-kira begitu. Kita bisa session ID, oke, bisa mendeteksi session ID-nya. Ini digunakan untuk mengidentifikasi ketunggalan dari akses yang bersangkutan. Tapi dalam satu browser ya. Baik. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Jika tidak, ini materi yang kemarin di PHP-MySQL ada PR ya. Saya lupa mensubmit di OpenCourseware. Nanti hari ini saya submit sekaligus dengan yang kedua ini. Terus kemudian untuk aplikasi yang presensi pertemuan kemarin nanti saya submit besok ya. Besok bisa presensi karena kemarin saya lupa membuat presensinya. Baik, kalau sudah ada pertanyaan, demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini masih Dede serambung berarti. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Itu siap, saya pengen tahu soal-soalnya, Pak. Pengen langsung saja mulai Pak. Jadi monggo. Oke, nanti biar cepat Pak. Mungkin, assalamualaikum. Salam. Mas Timan belum masuk. Jadi gini Pak. Jadi memang baru selesai kuliah maaf. Bismillah. Bisa. Jadi memang Pak, kita ingin nilai ini sebelum kita olah, kita kasihkan Pak Rektor, kita yakinkan bahwa pertama nilai TPA sama bahasa Inggris yang diupload itu kita sudah Mas Eko? Ya Pak. Mas Eko, itu sudah nilai yang TPA yang diupload sudah masuk semua Mas ya? Sudah masuk semua ya? Sudah. Oke, itu Mas, diyakinkan biar nggak seperti kemarin lagi Mas, artinya biar kita mengambil nilai bahasa Inggris dari kolom bahasa Inggris, sudah diyakinkan itu Mas ya? Iya sih Pak, sudah. Itu kemarin saya minta dari Mas Dipta ya kemarin. Oh gitu. Oke. Jadi sudah diyakinkan gitu ya, soalnya kemarin kita takutnya nanti kena masalah lagi. Udah Masin ya? Masin. Nah, Pak, sudah Pak. Ya Pak, nunggu yang bahasa Inggrisnya kan belum dimasukkan. Yang ULT. Oh EAP belum masuk. Diakhiri.